Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Jadi, kami dari kelompok 6 kelas 10-2 akan menjelaskan materi dari modul belajar informatika kelas 10 semester 1 yang ada di bab 5 dengan judul jaringan komputer dan internet. Sebelum lanjut ke materi, di sini kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 kelas 22. Halo, saya Suhaila sebagai Daber 1. Salam kenal ya. Saya Aini Nur Syifa sebagai editor dan Daber. Salam kenal semuanya. Saya Muhammad Ibrahim sebagai Daber 2. Salam kenal semua. Saya Yoga Prasetyo yang mencari materi bersama teman saya. Saya Sultan yang mencari materi. Salam kenal semuanya. Jaringan lokal dan internet. Yang pertama adalah jaringan lokal. Jaringan area lokal atau yang biasa disebut dengan LAN menyediakan kemampuan jaringan ke sekelompok komputer yang berdekatan satu sama lain, seperti di gedung kantor, sekolah, ataupun rumah. Beberapa jaringan lokal dapat berdiri sendiri, terputus dari jaringan lain, atau mungkin terhubung dengan LAN lain atau WAN seperti internet. Jaringan rumah tradisional adalah LAN individual, tetapi mungkin memiliki beberapa LAN di dalam rumah, seperti jika jaringan tamu sudah diatur. Yang kedua, internet. Apa itu internet? Menurut Alan 2005, internet adalah jaringan komputer yang saling terhubung dan memiliki kemampuan membaca dan menguraikan IP, Internet Protocol, dan TCP, Transmission Control Protocol. Menurut Mustafa DKK 2021, jaringan internet ini memungkinkan adanya pertukaran data paket switching communication protocol untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Secara konsep, jaringan internet juga disebut dengan area luas, One Wide Area Network. Konektivitas internet. Konektivitas internet adalah kemampuan perangkat atau sistem untuk terhubung dan berkomunikasi dengan jaringan internet. Koneksi dengan internet umumnya dilakukan menggunakan kabel internet yang bisa berupa kabel koaksial, kabel fiber optik, ataupun kabel twisted pair. Meski demikian, Anda juga bisa terhubung ke jaringan internet tanpa menggunakan kabel wireless connection. Jenis koneksi internet. Yang pertama ada dial-up, PSTN, Public Switching Telephone Network. Koneksi internet ini menghubungkan sebuah komputer atau laptop dengan memakai kabel telepon atau dial-up. Yang kedua ada ADSL, Asymmetric Digital Subscriber Line. Koneksi internet ini menggunakan modem. Yang ketiga ada LAN, Local Area Network. LAN merupakan jaringan komputer yang mencangkup area kecil. Dan yang terakhir ada TV kabel. TV kabel ini memadukan televisi alias TV kabel. Biasanya sudah banyak yang menggunakan layanan ini. Adapun bentuk nirkabel menggunakan jaringan nirkabel yang berbeda dengan menggunakan kabel. Jaringan nirkabel ini sering dipakai untuk jaringan komputer, baik pada jarak yang dekat, beberapa meter memakai alat pemancar Bluetooth, maupun pada jarak jauh lewat satelit. Berikut beberapa jenis koneksi internet. Ada GPRS, General Packet Radio Service, ada Wi-Fi, Wireless, Fidelity, ada akses satelit. Komunikasi data dengan ponsel dan proteksi data saat berinternet. Yang pertama yaitu komunikasi data dengan ponsel. Jaringan komunikasi pada ponsel merupakan sistem yang memungkinkan ponsel untuk terhubung dengan perangkat lain dan mengakses internet. Saat melakukan komunikasi data, terjadi sebuah mekanisme antar perangkat. Sebagai contoh, saat berkirim pesan atau mengirim file dalam bentuk foto, video, dan sebagainya. Seiring dengan perkembangannya teknologi internet, bentuk komunikasi data menggunakan ponsel bisa melalui jaringan internet seperti berikut. Yang pertama ada GPRS, jaringan dengan kecepatan 35 sampai 171 kbps. Yang kedua ada EDG,
jaringan dengan kecepatan 120 sampai 384 kbps. Yang ketiga ada 3G UMTS, jaringan dengan kecepatan 384 kbps sampai 2 Mbps. Yang keempat ada 3in 5G dan 3in 7 5G, HDPA dan HDPA Plus, jaringan dengan kecepatan 600 kbps sampai 100 Mbps. Yang kelima ada 5G LTE, dan jaringan dengan kecepatan hingga 100 Mbps. Yang keenam ada 5G, jaringan dengan kecepatan maksimum 20 Gbps. B. Komunikasi data dengan ponsel. Komunikasi data dengan ponsel adalah proses transfer data antar dua perangkat melalui jaringan seluler. Komunikasi data bermanfaat meningkatkan kecepatan dan kemudahan transfer data. HTTP atau yang bisa disebut dengan Hypertext Transfer Protocol adalah protokol yang mengatur komunikasi antara klien, yaitu komputer pengguna, dan server, yaitu komputer yang menyimpan data yang diakses melalui situs web. Sayangnya, HTTP tidak menjamin keamanan data, sehingga ada potensi data yang bisa dimanipulasi. Adapun HTTPS adalah versi HTTP yang lebih aman yang mampu menjaga keamanan data yang sedang diproses. Teknologi enkripsi berbasis HTTPS dinamakan dengan SSL, yang merupakan singkatan dari Secure Socket Layer. SSL adalah suatu teknologi keamanan standar global yang memungkinkan komunikasi terenkripsi antara perambanan web dan web server. SSL banyak digunakan pada berbagai situs web untuk mengurangi risiko informasi yang bersifat sensitif. Misalnya, nomor kartu kredit, nama pengguna, kata sandi, email, dan sebagainya, dan pencurian atau perusakan oleh peretas serta pencuri identitas. Baik, sekian saja penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari isi maupun tata cara kami saat penjelasan. Kami cukupkan sampai sini. Mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.